Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang berkah. Amin. Tadi malam, Michelle Kerr dan Eliano resmi menyandang status warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia pada Senin 30 September malam. Dan tak disangka berita ini pun mendapat tanggapan dari Cina. Eliano harus menjalani proses perubahan asosiasi dari KNPB Belanda ke PSSI. Nah, sebelum memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Nah, menjalani sumpah WNI, Michelle Kerr dan Eliano kompak menyampaikan pesan kepada penggemar sepak bola Indonesia. Keduanya sama-sama siap dan ingin segera membela timnas Indonesia. Ini bahasa Michelle Kerr ya. Pak Erick Thohir, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia dan saya senang bisa berada di sini. Itu kata Michelle Kerr di dalam video yang diunggah oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir di Instagramnya. Terus untuk Eliano, halo Indonesia. Saya siap bergabung dengan tim nasional. Saya tidak sabar sampai jumpa di sana. Dan saya cinta Indonesia, kata Eliano yang masih dalam video yang sama. Di sisi lain juga meyakini kehadiran dua pemain berposisi back yang masih berusia 23 tahun ini akan mengubah kekuatan timnas Indonesia, sekaligus memberikan lebih banyak opsi taktik untuk pelatih Sintayong. Saya optimis Sintayong akan punya strategi dan game plan yang baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing. Ini kata Pak Erick Thohir ya, yang bahwa Eliano sama Michelle Kerr direncanakan untuk bisa bergabung ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim kuat itu dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Zona Asia pada tanggal 10 dan 15 Oktober tahun 2024. Sementara itu media Cina Sohu.com heran dengan cara timnas Indonesia menaturalisasi pemain baru itu menjadi sangat cepat. Indonesia berhasil menaturalisasi dua pemain di liga teratas Belanda dan mungkin akan menghadapi tim Dragon, ya, kata Sohu. Kekuatan mereka semakin di luar nalar dan kini akan semakin sulit dikalahkan oleh Cina. Jadi Cina sendiri sudah mulai grogi, berkeringat dingin ya, karena kekuatan Indonesia itu tambah terus. Hal tersebut juga diamini oleh timnasnya Bahrain. Bahrain juga begitu. Indonesia ini seakan-akan punya akademi di luar atau di Eropa. Jadi kalau kepingin pemain mana yang diincar tinggal ngambil. Nah, jadi kedua calon lawan Indonesia ini sudah mulai keringat dingin dengan adanya masuknya Michelle Kerr dan Eliano. Nah,
Ada juga komentar-komentar dari pengamat-pengamat ya, bahwa Cina itu sekarang udah lupa sombong. Kemarin masih mengejek atau masih optimis kalau bisa mengalahkan Indonesia. Sekarang dengan masuknya kedua pemain naturalisasi ini, Cina sudah lupa bagaimana cara sombong menghadapi timnas Indonesia yang semakin di luar nalar. Nah, ini tentunya berita yang sangat menggembirakan ya untuk kita semua, fan-fan berat PSSI, fan-fan berat bola mania Indonesia. Maka rasanya tidak sabar lagi untuk menunggu tanggal 10. Kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya Michelle Girl dan Eliano. Nah, jadi mari kita support dan kita dukung agar supaya nama timnas Indonesia betul-betul sudah di atas. Nggak usah kita pedulikan yang sering ngecek-ngecek itu, bahwa naturalisasi itu akan memutus harapan untuk pemain-pemain lokal. Nah, itu kan cara pandang yang pesimis. Kalau cara pandang yang positif, ya, dengan kedatangan pemain-pemain hebat dunia, justru itu sebagai ajang untuk belajar. Apa yang betul yang dikatakan oleh Rizky Ridho dengan datangnya Michelle Girl? Rizky Ridho mengatakan, saya justru mengatakan itu terima kasih. Karena apa? Karena saya bisa belajar ilmu dengan pemain-pemain top dunia. Saya tidak khawatir untuk digeser di posisinya saya. Itu kata Rizky Ridho. Maka dari itu semua mudah-mudahan pemain-pemain Indonesia jangan berkecil hati dan tingkatkan prestasi agar supaya bisa main di PSSI atau di tingkat nasional. Karena sekarang mau tidak mau Sintayong punya standar tinggi untuk merekrut jadi pemain timnas. Dan kami dukung terus, jayalah timnas Indonesia. Oke, terima kasih. Merdeka.